Gibran menjawab tudingan skandal bansos. Jika mau korupsi, yang besar dong. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, langsung merespon terkait namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial yang telah menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Nama Gibran disebut dalam pemberitaan majalah Tempo yang menyebut calon wali kota Solo itu disebut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dalam pengadaan goodie bag bansos untuk Kementerian Sosial. Terkait pemberitaan hasil investigasi majalah Tempo, Gibran menyangkal telah merekomendasikan Sritex untuk menggarap menangani pembuatan tas bansos korban corona. Dari hebohnya berita itu, dia pun menantang agar semua pihak menanyakan langsung ke KPK. Saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintah dan ikut campur dalam urusan bansos. Silakan di cross-check ke KPK, kata Gibran, seperti dikutip dari suara.surakarta.id. Bisa di cross-check juga ke pihak Sritex, kayaknya juga sudah mengeluarkan statement, tambah dia. Menurutnya, berita-berita tentang isu dirinya terlibat skandal korupsi tak bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak pernah seperti itu, kalau mau korupsi ya yang lebih besar dong, tapi saya nggak, tegasnya. Respon KPK, juru bicara KPK, Ali Fikri sebelumnya ikut menanggapi perihal nama Gibran yang disebut terlibat kasus bansos corona, seperti yang diberitakan majalah Tempo. Terkait hal itu, Ali memastikan penyidik akan terus menggali setiap informasi dengan meminta keterangan sejumlah saksi-saksi. Kami memastikan bahwa setiap informasi tentu akan digali dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK tersebut, kata Ali saat dikonfirmasi. Menurut Ali, proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara yang telah menjerat Juliari masih terus berlangsung. Penyidik KPK, kata Ali, masih akan melengkapi bukti, data, dan informasi antara lain dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Ali mengatakan belum dapat membeberkan perkembangan kasus bansos corona karena alasan telah masuk ke ranah penyidikan. Dia hanya meminta agar masyarakat bisa mengikuti kasus tersebut jika sudah disidangkan. Seluruh masyarakat dapat mengikuti bagaimana rangkaian peristiwa dan proses di dalam persidangan, kata dia. Diketahui, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Politisi Partai PDI Perjuangan itu diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar 10.000 per paket bansos. Dari program bansos COVID-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan 17 miliar rupiah. Sebanyak 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua. Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen PPK di Kementerian Sosial, yakni Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian IM dan Hari Sidabuke. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing sejumlah sekitar 11,9 miliar, sekitar 171.000 US dollar atau setara dengan 2,4 miliar dan sekitar 23.000 Singapura dolar atau setara dengan 243 juta. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari langsung menyerahkan diri ke kantor KPK pada Minggu, tanggal 6 Desember 2020 dini hari, sekitar pukul 2:55 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, KPK pun resmi menahan Juliari.